Fatima masih nyimak nggak Fatima? Masih tuh. Oke, dibaca yuk teksnya. Pada akhirnya amnesti pajak pertama dan amnesti lebih kecil daripada pihak pemerintah. Itu beberapa faktor yang membuat dana amnesti efektif hingga saat ini. Kerja keras pemerintah tentu dibutuhkan untuk memperbesar aset di Indonesia. Pada umum, para pengusaha dan pelaku pasar modal yang bermain keras hari Minggu kemarin mengapresiasi upaya pemerintah yang telah banyak melakukan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung repatriasi aset di periode pertama yang nilainya mencapai 137 triliun. Mereka menilai pemerintah sangat serius untuk melaksanakan amnesti pajak untuk menunjang repatriasi aset di Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian dalam negeri dapat lebih progresif. Selama ini, banyak pengusaha lebih memilih memanfaatkan modalnya di luar negeri. Transaksi di sana dengan membayar pajak yang tinggi dan denda dari pajak itu sendiri. Padahal aset berharganya di Indonesia sangat banyak. Amnesti pajak saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk membayar pajak dengan nilai yang wajar tanpa denda. Dengan demikian, aset berharga berupa dana yang mereka miliki di luar negeri dapat repatriasi ke Indonesia. Ucap Direktur Utama PT Barana PCW Investment Management. Oke, lanjut. Istilah repatriasi pada teks di atas berdekatan maknanya dengan apa? Istilah repatriasi, kalau yang pasang KBBI di handphonenya bisa dibuka, dicari makna dari repatriasi. Pengembalian. Ya. Apa tadi Fatima jawab apa? Yang bukan kok. Ya. Kalau kalian cek di KBBI, makna dari kata repatriasi itu ya pemulangan kembali orang ke tanah airnya atau ke negeri asalnya. Nah, berarti kalau maknanya itu pemulangan kembali, berdekatan maknanya dengan pengembalian ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Coba gendis masih nyimak? Ada Pak. Oke, yuk kita baca nomor 2. Pokok saran diberikan yang satu penjelasan terkait bahasan di dalam teks tersebut adalah Pokok saran yang diperlukan untuk melengkapi penjelasan terkait pembahasan di dalam teks. Oke, coba kita balik lagi ke teksnya ya. Tadi teksnya itu membahas pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah. Oke. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat dana repatriasi belum optimal hingga saat ini. Kerja keras pemerintah tentu dibutuhkan untuk memperbesar repatriasi aset ke Indonesia. Secara umum, para pengusaha dan pelaku pasar modal yang dihubungi Kompas kemarin mengapresiasi capaian pemerintah yang telah banyak melakukan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung repatriasi aset di periode pertama yang nilainya telah mencapai 137 triliun. Mereka menilai pemerintah sangat serius untuk melaksanakan amnesti pajak untuk menunjang repatriasi aset ke Indonesia sehingga pertumbuhan perekonomian dalam negeri dapat lebih progresif. Selama ini, banyak pengusaha lebih memilih memanfaatkan dana di luar negeri, bertransaksi di sana, dan enggan membayar pajak yang tinggi dan denda dari pajak itu sendiri. Padahal
aset berharganya di Indonesia sangat banyak. Amnesti pajak saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk membayar pajak dengan nilai yang wajar tanpa denda. Dengan demikian, aset berharga berupa dana yang mereka miliki di luar negeri. Oke, berarti pokok saran yang diperlukan untuk melengkapi penjelasan terkait pembahasan. Yang opsi A, seharusnya penulis perlu memperjelas alasan tentang faktor repatriasi dana yang belum optimal hingga saat ini. Yang B, seharusnya penulis mewawancarai pejabat pajak atau orang yang berwenang di pemerintahan, bukan direktur di perusahaan swasta seperti itu. Bukan ini ya, bukan yang opsi B, sarannya itu. Yang C, seharusnya besaran dana yang diterima pemerintah pada periode pertama repatriasi aset tidak perlu disebutkan oleh penulis karena hal itu dapat menimbulkan kegaduhan politik. Yang D, seharusnya penulis menjelaskan apakah para pejabat sudah membayar pajak mereka atau belum. Yang E, seharusnya penulis tidak perlu menulis berita ini karena tidak ada hubungannya dengan pemerintahan saat ini. Nah, yang soal nomor 2, pokok saran yang diperlukan untuk melengkapi penjelasan terkait pembahasan di dalam teks. Dia yang lebih tepat, kalau penulis perlu memperjelas alasan tentang faktor repatriasi dana yang belum optimal hingga saat ini. Belum dijelaskan ya. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat dana repatriasi belum optimal hingga saat ini. Si penulisnya itu belum menjelaskan atau belum memaparkan beberapa faktornya itu, beberapa faktor penyebab yang membuat dana repatriasi belum optimal itu, dia belum menjelaskan ya. Oke, berarti pokok sarannya itu yang opsi A. Oke, kita lanjut lagi. Coba dibaca. Kak Rina, masih nyimak? Iya, Kak. Oke, yuk. Pembahasan utama dalam teks tersebut adalah pembahasan utama dalam teks tersebut. Pembahasan utama dalam teks tersebut. Oke, ini sama halnya seperti inti permasalahan atau yang menjadi pokok perbincangan yang ada di dalam teksnya. Tadi kita perhatikan di teksnya itu, kita balik ke teksnya lagi ya. Di kalimat pertama, kalimatnya itu mengatakan pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat dana repatriasi belum optimal hingga saat ini. Nah, kemudian tadi itu kayaknya ada dikait-kaitkan dengan pajak nggak sih? Dengan amnesti pajak. Nah, ini itu ada di kalimat ke 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah kalimat kelima, mereka menilai pemerintah sangat serius untuk melaksanakan amnesti pajak
Oh, berarti amnesti pajaknya ini itu untuk menunjang dana repatriasi aset ke Indonesia sehingga pertumbuhan perekonomian dalam negeri dapat lebih progresif. Selama ini banyak pengusaha yang lebih memanfaatkan dananya di luar negeri. Oke, amnesti pajak saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk membayar pajak dengan nilai yang wajar dan tanpa denda. Nah, berarti pembahasan utamanya itu yang kalau yang A, pemanfaatan pajak dari repatriasi aset, bukan ya. Yang B, kondisi amnesti pajak saat ini di kalangan pengusaha. Kalau yang opsi B, kondisi dia bukan membahas kondisi amnesti pajak di kalangan pengusaha. Pembahasan utamanya bukan amnesti pajaknya. Yang C, amnesti pajak untuk repatriasi aset. Benar ya tadi? Ya tadi kakak tunjuk tadi tuh. Nah, kalau yang B, para pengusaha dan pelaku pasar tidak taat pajak. Ini juga bukan ini jadi pembahasan utamanya. Yang E, hubungan pajak dengan repatriasi aset. Ini bukan menjelaskan hubungan. Nah, berarti pembahasan utamanya itu yang opsi C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4. Dava masih nyimak, Dava? Halo, Dava? Iya, Pak. Oke, dibaca yuk nomor 4. Makna kata riset para teks berbeda. Makna kata aset pada teks tersebut berbeda ya, berbeda dengan apa nih? Yang pasang KBBI di handphonenya bisa dicek makna dari kata aset. Ada yang tahu yang keempat? Makna dari kata aset itu dia berbeda dengan apa? Dia gak sih kak? Gimana? Saya deh. Pengeluaran. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, nebak aja. Aset itu maknanya apa? Sesuatu yang mempunyai nilai tukar. Oke, ini kalau kamu cek KBBI, aset itu dia maknanya sesuatu yang memiliki nilai tukar. Kemudian makna yang selanjutnya, aset itu maknanya modal, lalu dia juga maknanya kekayaan. Kira-kira makna dari kata aset itu berbeda dengan apa? Pengeluaran bisa nggak? Gimana? Ada yang udah nemu? Bener-bener? Tadi kalian ada yang jawab pengeluaran. Kira-kira bener nggak yang pengeluaran? Oke, ini kalau misalkan kakak lihat dari makna dari kata aset itu sendiri kan tadi sesuatu yang memiliki nilai tukar, lalu maknanya itu modal dan kekayaan. Berarti makna dari aset itu yang opsi A, kaya itu bisa, miskin ini kekayaan iya, modal iya. Kalau miskin itu miskin sama pengeluaran. Kalau pengeluaran itu masih ada kaitannya nggak dengan aset kira-kira? Oh iya, aset pengeluaran itu masih berkaitan dengan aset. Kemudian kalau yang miskin, antara miskin dengan fleksibel. Kalau fleksibel itu kan dia kata sifat yang maknanya lentur,
mudah dibengkokkan, luwes, mudah dan cepat menyesuaikan, mudah dan mudah dan cepat menyesuaikan diri. Udah nggak ada kaitannya ya kalau yang fleksibel itu sama aset. Berarti makna kata aset itu berbeda dengan kata miskin. Bener nggak? Ada yang mau koreksi jawaban kakak? Kira-kira jawaban kakak bener nggak? Yang miskin. Karena kan kalau kita lihat dari makna dari kata aset itu sendiri, dia sesuatu yang memiliki nilai tukar. Lalu dia maknanya itu berupa modal, kekayaan. Nah, dia juga aset itu dia bisa berkaitan dengan pengeluaran. Nah, kakak baca di jenis-jenis aset itu kan dia bisa dijual atau dicairkan. Nah, berarti itu suatu pengeluaran. Nah, berarti makna dari kata aset itu dia berbeda dengan miskin. Kayak gitu. Ada yang mau rawat atau koreksi jawaban kakak nggak? Nggak apa-apa nih, dikoreksi aja. Barangkali kakak juga jawaban dengan kak masih belum tepat nih. Kalau yang fleksibel itu kan dia emang udah nggak ada kaitannya. Dia itu kata sifat yang dalam keadaan lentur, mudah dibengkokkan, luas, mudah dan cepat menyesuaikan diri. Dia kayak udah nggak ada hubungannya sama makna dari kata aset. Oke, itu kita lanjut lagi. Nah, ini nomor 5. Coba Gregorius Dimas masih nyimak nggak? Iya kak. Oke, yuk dibaca. Maksud amnesti dapat dijelaskan melalui hal berikut, yaitu Maksud amnesti. Ya, karena makna dari kata amnesti itu sendiri, kalau kalian cek di KBBI, itu dia maknanya pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Nah, kira-kira dari kelima opsi ini yang menggambarkan maksud atau definisi dari kata amnesti itu sendiri yang mana kira-kira? Yang opsi apa? Ada yang udah dapat jawabannya? yang apa? Yang A, Presiden memberikan kebebasan bagi narapidana yang telah menjalani 90% masa hukuman dan berperilaku baik selama berada di lapas. Bisa ya, Presiden memberikan kebebasan, memberikan kebebasan bagi narapidana yang telah menjalani 90% masa hukuman. Oke, coba kita lihat lagi yang opsi B. Pemerintah berusaha mempertimbangkan situasi saat ini untuk mengambil keputusan penting. Oke, yang B itu dia masih berusaha mempertimbangkan, belum menghasilkan keputusan ya. Berarti di sini nggak ada unsur pengampunan atau penghapusan hukuman nih. Kemudian yang C, kesalahpahaman antar warga di Jakarta akhirnya diselesaikan dengan jalan damai tanpa menimbulkan korban jiwa. Jadi itu sudah penyelesaian masalah. Maksudnya penyelesaian kalimat ini itu dia sudah ada solusi dari masalahnya. Yang D, kemandirian ekonomi dalam negeri tidak mungkin terwujud tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ini juga tidak ada menggambarkan maksud dari definisi amnesti ya, yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman. Yang E, semangat dan pengorbanan adalah hal utama dalam meraih kesuksesan. Ini juga bukan. Oke, berarti yang opsi A yang menggambarkan maksud dari kata amnesti. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nomor 6. Coba ini tadi kayaknya ada yang baru join ya. Rizky Raffi. Halo Rizky Raffi. Iya kak. Oh, sama nih sama yang Rizky Andika. Oh, Sama beda, nggak? beda. Serius? Oh, beda. Oke.
Kakak kira sama nih. Ya yang Rizky ini baca ya, yang nomor 6. Kesimpulan teks tersebut adalah Apa simpulannya? kayak Bentar, kita balik ke teksnya. Nah, ini tadi soalnya apa ya kak? simpulan. Bentar, saya A deh. Yang A, pemerintah berusaha untuk membujuk para pengusaha dan pelaku pasar agar melakukan repatriasi aset berupa dana ke Indonesia. Oke, berusaha untuk membujuk para pengusaha dan pelaku pasar. Nah, tadi sama halnya seperti di PBN, ketika kita mendapatkan soal yang meminta simpulan dari teks atau paragraf atau bacaan, simpulan itu kan dia berupa hasil akhir dari suatu bacaan, atau dia juga berupa jawaban dari gagasan utama. Oke, kalau yang opsi A ini, pemerintah berusaha untuk membujuk, ini soal nomor 6. Oke, pemerintah berusaha untuk membujuk para pengusaha dan pelaku pasar agar melakukan repatriasi. Nah, ini ada kata-kata berusaha untuk, nah ini masih apa ya? Yaitu kalimat yang mengarah ke solusi, tapi sedang atau malah belum terlaksana. Nah, kita cari simpulan itu yang dia berupa hasil akhir dari teksnya, atau dia itu berupa jawaban dari gagasan utama. Makanya gagasan utamanya itu dia mengatakan kalau pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah. Nah, kalau yang opsi B, Edward, Direktur Utama PT Bahana, menyayangkan dana repatriasi yang belum maksimal saat ini. Nah, kalau yang B ini, itu dia ada di teks ya. Bentar. Amnesti pajak saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk membayar pajak dengan nilai yang wajar dan tanpa denda. Dengan demikian, aset berharga berupa dana yang mereka miliki di luar negeri dapat repatriasi ke Indonesia. Oke, yang C itu para pengusaha dan pelaku pasar masih enggan untuk melakukan repatriasi aset ke Indonesia. Amnesti pajak adalah membantu untuk melakukan repatriasi dana ke Indonesia. Oke, ini yang opsi D itu dia gagasan utamanya ya. Ini tuh dia gagasan utamanya. Yang C, para pengusaha dan pelaku pasar masih enggan untuk melakukan ini, itu ada di teks, dan itu berupa opini dari narasumbernya. Berarti ini bukan simpulannya. Kalau yang E, amnesti pajak adalah momentum untuk melakukan repatriasi dana ke Indonesia, momentum untuk melakukan secara umum. Para pengusaha dan pelaku pasar modal yang dihubungi Kompas kemarin mengapresiasi capaian pemerintah yang telah banyak melakukan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung. Mereka menilai pemerintah sangat serius untuk melaksanakan amnesti pajak untuk menunjang. Bisa nih yang opsi E. Nah, yang opsi B ini itu dia menyayangkan dana repatriasi yang belum maksimal saat ini, itu dia juga dikatakan sebagai opini ya. Nah, berarti simpulan dari teks tersebut itu yang opsi E. Nah lanjut yang nomor 7, kira-kira ada yang paham nggak sama soal ini? Yang nomor 7, ada yang bisa, jika X sama dengan 30, maka urutan 22, 7, 16, 7, 17
akan membentuk kata ini. Kan kalau di urutan huruf abjad itu dia sampai nomor 26 ya, jumlah huruf alfabet itu ada 26 kan. Nah ini X-nya dia itu sama dengan 30. Dan nanti bisa kalian cek lagi urutan angka ini itu dia membentuk kata panjang. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 8. Coba dibaca. Kelvin masih nyimak nggak Kelvin? Iya kak. Oke, yuk dibaca dulu teksnya. Komite Nobel Kimia Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia atau RSAS menganugerahkan Nobel Kimia pada Jean-Pierre Sauvage, kemudian Sir J. Fraser Soudard, dan Bernard L. Feringa atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler, yaitu mesin terkecil di dunia yang berukuran lebih kecil daripada sehelai rambut yang dibelah 1000. Gambaran tentang mesin molekuler itu mirip mesin yang kita kenal sehari-hari. Ada penggunaan rantai mekanis, motor, lift, dan robot. Namun semuanya dalam dimensi molekul yang merupakan kumpulan atom yang terikat secara kimia. Temuan itu dinilai menjadi pemicu munculnya berbagai inovasi baru, mulai dari benda yang bisa menyusut atau mengembang bila terkena cahaya, polimer yang otomatis memperbaiki diri saat tergores, benda yang memiliki sensor tekanan cahaya, sistem penyimpanan energi, chip komputer, dan robot molekuler yang dapat melepaskan zat aktif obat pada waktu atau tempat yang diinginkan. Langsung soalnya. Kata mekanis pada kalimat ketiga secara leksikal bersinonim dengan kata mekanis pada kalimat ketiga ini. Secara leksikal itu dia maksudnya berkaitan dengan kata. Nah berarti mekanis itu kalau kalian cek di KBBI itu dia maknanya otomatis menurut kerja mesin, berhubungan atau berkenaan dengan mesin. Dia menanyakan sinonimnya. Enggak sih kak? Gimana? Kalau yang E itu konstruktif, dia bersangkutan dengan konstruksi, bersifat membina, memperbaiki, membangun. Dan makna dari mekanis itu kan begini, otomatis sama mesin. Nah kalau kita pilih yang A atau B, ini kan dia makna leksikalnya atau makna sebenarnya dari kata mekanis ini sendiri. Nah sedangkan di soalnya itu dia namanya sinonim. Nah berarti yang sama dengan dari dari otomatis sama mesin ini. Benar. Makna leksikalnya. Konstruksi itu susunan suatu bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kalimat. Yang responsif itu dia cepat merespon, bersifat menanggapi, cepat tanggap, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan. Bukan responsif ini dia cepat respon, bersifat menanggapi. Kalau yang elektris itu dia bersifat listrik. Sama nggak kira-kira kalau mekanis sama elektris? Beda ya. Yang mesin sama listrik itu ini dia elektris itu bersifat listrik. Yang konstruktif tadi yaitu bersangkutan dengan konstruksi lalu bersifat
membina, memperbaiki, lalu membangun. Nah, otomatis kalimat ketiga secara leksikal bersinonim dengan sebentar, mekanis otomatis menurut bising berhubungan bising. Oke, ini kakak kiri nih yang bentar, yang leksikal itu yang mesinnya aja. Nah, ini berarti otomekanis itu dia sinonimnya sama otomatis. Oke, itu ya yang opsi A. Lanjut lagi, nomor 9. Coba sebentar. D bukan kak? Oke, ada yang udah jawab yang pokok pembahasan yang apa tadi? D. Penghargaan Nobel Kimia atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler yang inovatif. Gimana teman-teman? Teman kalian ada yang udah milih yang opsi D nih? Komite Nobel Kimia menganugerahkan Nobel Kimia pada atas temuan atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler, yaitu mesin terkecil di dunia. Kemudian gambaran tentang mesin molekuler itu mirip mesin yang kita kenal sehari-hari. Ada penggunaan rantai mekanis, motor, lift, dan robot. Namun, semuanya dalam dimensi molekul yang merupakan kumpulan atom yang terikat secara kimia. Temuan itu dinilai menjadi pemicu munculnya berbagai inovasi baru, mulai dari benda yang bisa menyusut atau mengembang bila terkena cahaya, polimer yang otomatis memperbaiki diri saat tergores, benda yang memiliki sensor kepekaan cahaya, sistem penyimpanan energi, chip komputer, dan robot molekuler yang dapat melepaskan zat aktif obat pada waktu atau tempat yang diinginkan. Oke, benar ya? Pokok pembahasannya itu dia yang opsi D. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 10. Yang mana nih? Ada yang udah dapat maksud dari kata sintesis? Bisa dicek di KBBI. Sintesis apa? Perubahan, perpaduan, perbaikan, pengendalian, atau pemeliharaan. Gimana? Ada yang udah dapat? Nomor 10. Maksud dari kata sintesis. Dava, Rizky Raffi, Gendis, Fatima, Abdul Aziz, Kelvin, Made Atta, lalu siapa lagi nih? Rizky Andika, Dava, Katrina. Yang nomor 10, ada yang udah dapat?
Perubahan gak sih kak? Perubahan. Oke, Kalau B kak, iya, yang B. Perpaduan. Nanti kalau kalian cek di KBBI, sintesis itu artinya paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Lalu pengertian kedua, sintesis itu penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Yang ketiga, itu pengertiannya berupa reaksi kimia antara dua atau lebih zat membentuk satu zat baru. Yang keempat, sintesis itu penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Oke. Yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Yang ketiga, itu pengertiannya berupa reaksi kimia antara dua atau lebih zat membentuk satu zat baru. Yang keempat, sintesis itu penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya untuk pembahasan MPK TPU-nya.